Beshem Ha'af, Ben Veruah HaKodesh HaElohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom sahabat Circles, jumpa lagi dengan saya untuk membahas satu topik yang terkenal dan ada banyak kajian tentang ini, dan mari kita malam ini mengkaji bersama-sama mengenai 7 sabda Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kenapa 7? 7 adalah simbol atau angka pengampunan dalam gematria Ibrani. Jadi dari mana ini angka 7 itu muncul? Pertama kali itu muncul dalam kitab Kejadian, yang dimana itu merupakan tanda pengampunan bagi Kain dan kemudian dikembangkan oleh Lamek juga. Nah, apa yang kita pelajari diambil dari buku saya Injil Salib Besorat Hatselaf untuk bab ke-14. Nah, ini saya akan membahas dahulu mengenai pendahuluan 7 sabda Yesus Kristus di kayu salib, memahami dalam wawasan Ibrani. Mungkin Anda sudah banyak sekali membaca kajian tentang ini, tapi khusus untuk malam ini kita memahami 7 sabda Tuhan Yesus dalam wawasan Ibrani. Dalam wawasan Ibrani, dosa adalah hutang. Mazmur 51 ayat 16. Lepaskan aku dari utang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Dosa adalah hutang yang harus dibayar dengan darah, yang dimana darah itu adalah lambang dari nyawa. Jadi hutang darah berarti artinya hutang harus dibayar dengan nyawa itu. Nah, Yahudi dan Kristen itu memiliki konsep ibadah yang sama, yaitu harus ada korban bagi pengampunan dosa. Masalahnya, apa yang menjadi muasal? Apa yang menjadi dasar? Apa genealogi dari ibadah sakramental itu? Jadi baik agama Yahudi maupun kekristenan adalah agama yang sama-sama merupakan ibadah yang mengikuti satu tatanan ibadah sakramental. Maka kita harus membaca dari kitab genealogi. Anda tidak akan memahami kenapa Tuhan Yesus, Allah yang inkarnasi, harus datang ke bumi hanya untuk mengampuni dosa. Bukankah dengan mulut saja dosa itu dapat diampuni? Ternyata tidak. Nah, di mana kita dapat mempelajarinya? Kita harus mempelajarinya dari kitab Kejadian, dari kitab yang menjadi dasar dari apa yang terjadi hari ini. Karena di dalam kitab Kejadian adalah kitab genealogi, menjadi genealogi dari apa saja termasuk alam semesta, baik itu terjadinya manusia dan kenapa manusia itu jatuh dalam dosa, kapan rencana keselamatan itu dimaklumatkan oleh Tuhan dan kapan pelaksanaannya. Nah, ternyata rencana dan sekaligus pelaksanaannya itu sudah ada dicatat di dalam kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian adalah bukan hanya buku iman, tetapi juga merupakan buku filsafat, yang dimana buku ini bercerita tentang kelahiran sebuah bangsa. Tidak ada kitab suci manapun, tidak ada kitab filsafat manapun yang menuliskan mengenai kelahiran sebuah bangsa. Nah, untuk itulah
Kitab Perjanjian Baru itu dibuka dengan satu silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Kenapa harus dimulai dengan silsilah? Bahkan bisa dirunut sejak kitab Kejadian seperti yang dicatat dalam Matius pasal 1 dan juga Lukas pasal 3, bahkan bisa mengurut silsilah Yesus Kristus itu sampai kepada Adam. Artinya di sini Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam kitab suci kita adalah merupakan satu kesatuan yang nggak boleh dipisah. Nggak boleh hanya Anda belajar mengenai kitab Perjanjian Baru saja. Anda nggak akan mengerti kenapa Tuhan Yesus harus datang kalau Anda tidak betul-betul paham pada yang ditulis dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian. Nah, di kitab Kejadian ada satu berita Injil yang pertama. Jadi kalau kitab Injil Matius itu merupakan kitab Injil yang pertama, tetapi sesungguhnya berita Injil yang pertama ada di kitab Kejadian, yaitu Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus itu sebagai proto-evangelium. Berita Injil yang pertama, berita sukacita yang pertama, atau bahasa Ibraninya itu Besorat Harishonah, dan ini merupakan Hatikva Lamasya, pengharapan akan hadirnya Sang Mesias. Jadi berita mengenai pengharapan akan hadirnya Sang Mesias itu sudah ditulis sejak kitab Kejadian 3 ayat 15. Kita baca ayatnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bukankah pada hari di mana Adam itu berdosa dia harus mati? Tetapi dalam Kejadian 3 ayat 15 ini ada sesuatu yang paradoks, yang di mana pada kematian Adam Tuhan memaklumatkan seorang keturunan perempuan. Bagaimana mungkin di hari kematian Adam Tuhan memaklumatkan keturunan, yang di mana ini merupakan suatu nubuat yang pertama bahwa keturunan itu lahir dari rumpun Akef, rumpun tumit. Bapak leluhur Israel bernama Yaakov, dan Yaakov ini artinya dia menumit. Nah, artinya di sini nama Yakub sudah diucapkan Tuhan sejak di Taman Eden, dan ini merupakan satu nubuat yang pertama yang sudah digenapi oleh Tuhan. Dan bahkan Kejadian 3 ayat 15 ini disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai Hatikva Lamasya, harapan akan hadirnya Sang Mesias, yang dimana dalam terjemahan Targum Jonathan untuk Kejadian 3 ayat 15, Jonathan ben Uziel itu menambahkan kata Malcha Mesiha, hadirnya Sang Raja Mesias sudah dimaklumatkan Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 15. Jadi Jonathan ben Uziel dan Bapak Gereja Irenaeus sama-sama memandang Kejadian 3 ayat 15 adalah satu nubuat bagi hadirnya Sang Mesias. Ada satu ketentuan yang ditulis dalam kitab Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, yang artinya di sini sistem pengampunan darah tidak hanya bisa diucapkan dengan mulut saja, tetapi harus ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka inilah sistem yang ada di Alkitab kita, yaitu ibadah sakramental. Harus ada satu oknum yang dikorbankan demi menebus dosanya seseorang. Nah, misalnya dalam korban bakaran yang ditulis dalam kitab Imamat 1 ayat 1-17 mengandung darah, korban sajian, korban pendamaian, korban penghapusan dosa, korban pelanggaran, korban penebus salah. Semuanya yang ada di kitab Perjanjian Lama itu semuanya mengandung darah. Tanpa ada darah tidak ada pengampunan. Itulah dasar dari yang ditulis dalam kitab Ibrani 9 ayat 22. Kekristenan maupun agama Yahudi adalah sakramen religion. Agama biasanya memang mengajarkan moralitas, tetapi kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah mencakup relationship,
Hubungan kasih antara bapa dengan anaknya, kasih anak kepada bapa, kasih dari Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia, yang menjadi sama dengan manusia, bergaul erat dengan manusia. Secara agamawi, kekristenan memang juga mengajarkan moralitas seperti agama-agama lain. Tetapi lebih dari itu, agama Kristen adalah agama sakramental, sakramen religion, agama yang mengajarkan bahwa keselamatan itu diperoleh dari Sang Penebus dosa sebagai korban. Nah, ini keselamatan dalam kekristenan itu bukan karena amal ibadah, tetapi karena ada korban. Sang Penebus dosa dalam kepercayaan Kristiani adalah Allah sendiri. Ia datang ke bumi, ini adalah konsep anugerah. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 3, itu adalah genealogi dari ibadah sakramental yang dimana Tuhan menetapkan suatu sistem bahwa cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Di mana dasarnya? Kejadian 2 ayat 17, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi yang di tengah-tengah itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya darinya. Sebab pada hari engkau memakainya pastilah engkau mati. Jadi pada hari Adam melanggar, itulah hari kematian Adam. Tetapi di sini Tuhan tidak menginginkan kematian Adam. Tuhan pada saat itu juga memberikan suatu kematian tukar guling. Sebelumnya Adam itu karena dosanya dia mengetahui dia telanjang, maka dia menutupi rasa malunya itu dengan cawat dari daun. Tapi Tuhan tidak berkenan dari cawat dari daun itu, walaupun sama-sama menutupi aurat Adam. Tetapi Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya, dipakaikan kepada Adam. Ini sebagai suatu tipologi yang pertama bahwa gara-gara Adam berdosa, harus ada oknum yang harus dibunuh, diambil kulitnya untuk menutupi aib dari Adam. Nah, jadi konfirmasi ibadah sakramental Israel itu sudah ada sejak di Taman Eden dan kemudian diulang-ulang terus sampai ketika mereka di luar Taman Eden, yaitu pada persembahan Habel memberikan korban dari domba yang berdarah. Kemudian pada zaman Nuh juga memberikan korban yang berdarah. Pada zaman Abraham pun memberikan korban yang berdarah, dan seterusnya diulang-ulang terus sampai nanti digenapi oleh hadirnya Sang Mesias. Inilah semua yang menjadi dasar dari ibadah sakramental yang ditulis oleh Rabi Shaul dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Di mana dasarnya ini? Yaitu dalam Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau melanggar, pastilah engkau mati. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini adalah penggenapan dari proto-evangelium tadi, Kejadian 3 ayat 15. Jadi Roma 6 ayat 23 itu bukan karang-karangan dari Rasul Paulus, tetapi semuanya berdasarkan dari kitab Torah. Dan seperti juga yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 15 yang merupakan penggenapan dari proto-evangelium tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kematian Yesus adalah kematian korban dan darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Jadi kematian Yesus bukan kematian martir demi kebaikan, demi suatu agama, bukan. Tetapi kematian Kristus adalah kematian korban. Apa sih korban itu? Kalau korban dalam bahasa Indonesia sekarang ini diartikan seperti korban banjir, korban perkosaan, korban perasaan, bukan ya. Kata korban itu berasal dari kata karaf. Karaf itu artinya mendekat. Karena manusia itu berdosa, maka dia terpisah dari Allah. Yang dulu bisa bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden, bisa bercengkerama, bisa bersekutu. Ketika ada dosa, Adam dan Tuhan terpisah. Maka ketika Adam berdosa, Allah berteriak, "Adam, di mana kamu?" Bukan karena Adam
bersembunyi terus Allah tidak tahu? Bukankah Allah Maha tahu? Tetapi pertanyaan Tuhan, Adam, di mana kamu? Karena Adam sejak saat itu dia terpisah dari Allah, maka kalau mau mendekat dengan Allah harus ada harga mendekat. Nah, kata mendekat itu karban. Nah, harga mendekat adalah korban. Harga mendekatnya itu apa? Mati dibayar mati. Maka cara mendekat kita kepada Tuhan harus ada korban. Korbannya apa? Yaitu korban dari yang berdarah seharga nyawa. Karena upah dosa adalah mati. Mati harus dibayar mati. Tuhan Yesus harus mati untuk menjadi harga mendekat. Oleh karenanya, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dapat didekatkan oleh karena Tuhan yang telah menjadi korban. Harga mendekat. Jadi beda ya, karena korban sudah bermakna beda, yang diartikan korban itu seolah-olah seperti casualty. Nah, bahasa Inggrisnya itu korban itu casualty, victim. Tetapi dalam Alkitab makna korban itu bukan casualty atau victim, tetapi harga mendekat. Maka kematian Kristus di kayu salib adalah sebagai harga mendekat. Nah, korban bahasa Ibrani maupun korban bahasa Arab sama. Sebenarnya sama, artinya harga mendekat. Hanya saja di kemudian hari, kemudian korban ini diartikan sebagai victim atau casualty. Tetapi itu sudah makna yang sudah jauh dari makna aslinya. Jadi mari kita dengan introduksi tadi, mari kita memahami Yesus Kristus dalam konteks keyahudiannya. Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi setelah bertubi-tubi Yesus Kristus itu mengalami sidang yang bertubi-tubi dan kemudian sampailah pada jam ke-9 ketika ia disalibkan. Nah, jam ke-9 ini adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia sesuai konteks hari ini. Jam 9 pagi. Jadi Anda bisa membayangkan sejak jam 9 pagi Yesus Kristus itu sudah disalibkan. Tetapi bahasa asli menuliskan hora trite, jam yang ketiga. Atau dalam bahasa Ibraninya itu hashelishit, jam yang ketiga. Apa yang dimaksud dari jam yang ketiga ini? Jam ketiga ini adalah satuan dari jamnya orang Yahudi. Yang dimana jam ketiga itu sama dengan jam 9-nya kita hari ini. Jam 9-nya untuk waktu internasional. Jadi untuk jam yang pertama itu adalah sekitar jam 6 sampai jam 7, kemudian jam kedua itu jam 8-nya, kemudian jam ketiganya ini adalah jam 9-nya kita hari ini. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus disalib. Jadi sebenarnya agak mirip dengan satuan dengan jam internasional, yang dimana dalam satuan Ibrani itu jam itu dibagi menjadi jam siang dan jam petang. Nah, siang dan petang. Nah, pergantian hari untuk harinya orang Yahudi itu adalah setiap petang. Nah, jam 6 petang itu sudah ganti hari. Bagaimana Yahudi menghitung jam? Sama, siang 12, ya 12 jam untuk siang, 12 jam untuk malam. Nah, 12 jam untuk malam ini dibagi menjadi 4 bagian. Markus 15 ayat 37 menuliskan demikian, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Artinya di sini menurut Markus 15 ayat 37, Tuhan berseru dengan suara nyaring. Maka ini diartikan bahwa setiap kata-kata Tuhan Yesus yang diucapkan di kayu salib itu adalah seruan-seruan. Nah, 7 perkataan Yesus Kristus disalib di kayu salib ini adalah merupakan kompilasi dari keempat Injil. Di ketujuh ucapan salib itu dihitung 7 dengan mengumpulkan ucapan dari setiap kitab Injil, lalu menyamakannya dengan seruan nyaring tadi,
Matius 27 ayat 50 atau Markus 15 ayat 37 dan Lukas 24 ayat 46 dengan salah satu ucapan yang dikutip oleh penginjil lainnya. Perkataan pertama dan ketiga ini menurut para penafsir diucapkan oleh Tuhan Yesus pada antara jam 9 sampai jam 12. Kemudian ada gelap yang seolah-olah itu seperti gerhana matahari sepertinya. Dan kemudian pada sekitar jam 15 atau jam 3 sore baru disusul 4 perkataan terakhir. Nah, perkataan pertama, sabda yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sabda yang kedua, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ucapan ketiga, hai perempuan, inilah putramu dan inilah ibumu. Ucapan keempat, saya berharap malam ini saya bisa menyelesaikan sampai keempat sabda ini, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani, yang saya akan membahasnya sangat berbeda dengan pemahaman-pemahaman yang ada di penafsiran-penafsiran gereja di Indonesia ini, karena penafsiran-penafsiran gereja di Indonesia ini semuanya adalah berdasarkan pemahaman-pemahaman dari teologi Barat. Maka saya memperkenalkan bagaimana ucapan Eli, Eli, lama sabachthani ini dalam wawasan Ibraninya. Dan kemudian ucapan kelima, keenam, dan ketujuh nanti kita selesaikan pada Kamis tanggal 7 nanti ya. Jadi kronologi mengenai penyaliban Yesus itu sudah dimulai, misalnya kompilasinya itu oleh seorang yang bernama Tatianus. Dia hidup antara tahun 110 sampai 180 Masehi, dan di mana dia itu menselaraskan dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengenai kronologi kehidupan Yesus Kristus yang ditulis oleh keempat rasul ini. Dan marilah kita memahami sabda yang pertama, yaitu ucapan pengampunan. Sabda yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ini dibahas dalam bab ke-15 mengenai ucapan pengampunan. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini menarik. Dan mereka membuang undi. Fayapilu goral. Ngapain membuang undi? Untuk membagi pakaiannya. Ini menarik ya. Saya bahas bagian ini dulu. Ini adalah merupakan suatu penggenap dari apa yang dituliskan oleh sang pemazmur Raja Daud dalam Mazmur 22 ayat 18 yang dikenal sebagai Mazmur mesianik mengenai sengsara dari sang Mesias itu. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ini dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Nah, ini menarik. Jadi kalau hari ini, Anda mungkin pernah beli t-shirt yang nggak ada jahitannya, atau knitting gitu mungkin ya. Jubah itu nggak berjahit, tidak dijahit. Mungkin kalau zaman sekarang ini pakai mesin rotari gitu ya, jadi nggak perlu dijahit, langsung bisa menjadi pakaian. Dari atas ke bawahnya hanya 1 tenunan saja, jadi ditenun dengan cara rotari mungkin, yang sehingga jubahnya itu tidak ada jahitannya. Nah, kenapa ini khusus ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa jubahnya itu nggak pakai jahitan? Ini menarik, mungkin orang-orang biasanya bajunya itu pakai jahitan, tapi khusus untuk bajunya Yesus ini tanpa jahitan. Sehingga kalau misalnya dibagi-bagi itu sayang. Nah, kalau dipotong-potong sayang, maka haruslah diundi siapa yang mendapatkan jubah dari Yesus Kristus ini. Jadi ini mengingatkan kita pada ketika Tuhan
membuatkan pakaian bagi Adam. Dan saat itu Tuhan membuat pakaiannya tanpa berjahit. Langsung menjadi pakaian bagi Adam. Nah, itulah kenapa pada kitab Yohanes 19 ayat 23, Yohanes secara khusus menuliskan jubah Yesus tidak berjahit. Nah, ini untuk memenuhi suatu tipologi yang antitype-nya dipenuhi oleh Yesus Kristus, bahwa Yesus mempersembahkan jubahnya sebagai penutup bagi aib manusia, dan jubahnya sama-sama tidak dijahit. Dan ini merupakan satu perlambangan bahwa dengan pakaian keselamatan dari Tuhan, kita semuanya ada di hadapan Tuhan dengan menggunakan pakaian keselamatan. Dan kematian Yesus di kayu salib merupakan tukar guling kematian. Mati dibayar mati, yang tipologi pertamanya ada di Taman Eden, hari itu juga dibayar oleh Yesus dengan pakaian keselamatan. Dan itu merupakan ibadah sakramental yang penggenapannya dipenuhi oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil. Nah, kapan ada genealogi ibadah sakramental ditulis dalam Kejadian 3 ayat 21, dan pakaian Adam ini merupakan garment of salvation, garment of light, ketonot or, dan ini merupakan satu perlambangan, yaitu pakaian keselamatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengenakan satu pakaian yang tanpa dijahit untuk memenuhi Kejadian 3 ayat 21 ini. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus Kristus adalah anak domba Paskah sebagai penggenap. Penggenap sejak kapan? Penggenap sejak di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 21, ketika Tuhan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang sudah dijanjikan. Sejak kapan? Dijanjikan sejak di Taman Eden. Matius 26 ayat 28. Nah, seperti yang ditulis oleh para rasul dalam Efesus 1 ayat 7, Rabi Syaul menuliskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, yang dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan segala kepada kamu pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa hanya bisa dibayar dengan darah. Itulah sebabnya Tuhan harus datang sebagai penggenap pembayaran darah itu. Kalau kita membaca Matius 6 ayat 12 dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini sebenarnya ini adalah suatu terjemahan yang kontekstual. Terjemahan harfiahnya seperti yang ditulis dalam King James, yaitu forgive us our debt. Jadi ampunilah akan hutang kami seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Kenapa kok kesalahan itu equal dengan hutang? Nah, ini terjadi ya sejak kitab Kejadian yang menyatakan bahwa kesalahan, dosa adalah hutang, yang dimana hutang itu harus dibayar dengan darah. Kita sambung pada sabda yang kedua. Ucapan keselamatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, ini merupakan ucapan keselamatan, sabda keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan ini merupakan suatu awal konfirmasi bahwa iman itu menyelamatkan.
dibahas dalam bab yang ke-16 buku saya, dalam buku Injil Salib Besorat Hatzelaf. Lukas 23 ayat 42 sampai 43, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini adalah ucapan iman dari penjahat yang di sebelahnya. Ini merupakan suatu konfirmasi bahwa dengan iman saja dapat menyelamatkan orang itu. Konfirmasinya di mana? Yaitu ditulis dalam ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Percaya saja, engkau akan selamat. Di sini ada orang yang mempersoalkannya. Bukankah Yesus di ayat yang lain itu dikatakan turun ke dalam kerajaan maut, tapi kok bisa? Tuhan Yesus juga mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi, mana yang benar? Tuhan Yesus ada di Firdaus, ataukah Tuhan Yesus ada di kerajaan maut atau Hades? Sering sekali ditanyakan. Kemana Tuhan Yesus dalam 3 hari kematiannya? Ke Firdaus atau ke Hades? Kontradiksikah? Ada yang memandang ada kontradiksi. Lukas 23 ayat 43 menyatakan Yesus ke Firdaus. Tapi dalam 1 Petrus 3 ayat 19, Tuhan Yesus kok ke kerajaan maut, kok ke dunia orang mati, kok ke Hades. Nah, ada juga yang menafsirkan bahwa 1 Petrus 3 ayat 19 ini Tuhan Yesus mengadakan penginjilan kepada orang mati. Benarkah demikian? Apakah Alkitab bahasa asli menulis demikian? Terhadap hal ini, kita tahu pada Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan debu kembali menjadi debu, tetapi roh kembali kepada arah yang mengaruniakannya. Jadi keselamatan manusia, karena manusia itu sudah berdosa sejak Adam, dan tanah yang menjadi media dari penciptaan Adam itu sudah dikutuk, maka tubuh Adam yang dari tanah itu harus kembali kepada debu. Kematiannya kembali kepada debu. Tetapi rohnya dapat diselamatkan. Maka penjahat yang ada di sebelahnya Yesus itu dapat memperoleh keselamatan hanya dengan percaya kepada Tuhan. Karena rohnya dibawa oleh Tuhan ke Firdaus. Tapi di sini dalam Petrus 3 ayat 18 sampai 20, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi, mungkinkah roh-roh yang di dalam penjara, yang di Hades itu dapat diinjili? Anda harus tahu bahwa kata Injil di sini adalah merupakan penambahan, tetapi dalam bahasa asli tidak ada. Jadi inilah yang biasanya membuat rancu bagi pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan ini tetapi tidak membaca naskah bahasa aslinya. Sebenarnya dalam 1 Petrus 3 ayat 19 kata Injil itu tidak ada. Dalam bahasa asli Yunani itu menuliskan dengan ekeruxen. Nggak ada kata evangelion, nggak ada. Tetapi menggunakan kata ekeruxen. Di sini artinya kata ekeruxen itu mengadakan suatu maklumat. Maka terjemahan yang lebih mendekati bahasa aslinya adalah NIV di sini. Tuhan membuat suatu proklamasi, suatu maklumat, tetapi bukan penginjilan. Kalau menginjilan itu artinya bisa menyebabkan keselamatan. Kalau orang sudah mati, nggak bisa diselamatkan karena ia mati di dalam dosanya. Tetapi Tuhan Yesus di sini, di dunia orang mati, dia mengadakan suatu proklamasi bahwa dia telah menang atas maut. Bagi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mengalami maut seperti roh-roh dari orang-orang yang tidak percaya itu yang ada di dalam Hades.
Nah, jadi kata evangelion tidak ada di dalam 1 Petrus 3 ayat 19, maka lebih baik diterjemahkan dengan proklamasi ketimbang memberitakan Injil. Saya dulu bahkan ini sesuatu yang saya pikirkan selama sejak di sekolah minggu, bahwa Yesus itu berada di neraka selama 3 hari untuk menanggung dosa, dan baru nanti pada saat terakhir dia memproklamirkan itu sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Apakah ini bisa disebut, apakah ini bisa dipikirkan, Bu? Itu saja mungkin pertanyaan saya, Bu. Apakah ini mungkin seperti itu? Karena cawan murka Allah pertimbangannya bahwa apa yang terjadi di Via Dolorosa itu sebenarnya bukan cawan murka Allah. Itu adalah suatu proses di mana mengantar pada cawan murka Allah yang sesungguhnya, yaitu selama 3 hari 3 malam di neraka menanggung dosa umat manusia. Terima kasih, Bu Rita. Saya kurang setuju dengan pemahaman cawan murka. Tuhan nggak murka kok. Tapi Tuhan bersedih ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, cawan yang diminum Tuhan Yesus itu adalah suatu alegori dari cawan penderitaan. Jadi bukan cawan murka. Nah, kemana Tuhan Yesus dalam 3 hari kematiannya? Kalau kita melihat tadi dalam Lukas, engkau hari ini juga bersamaku di Firdaus. Tapi kalau dalam 1 Petrus tadi mengatakan Yesus ada di Hades untuk memproklamirkan kemenangannya itu. Jadi konflik apa enggak sih? Sebenarnya ini enggak konflik. Nah, kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sifat dari Tuhan itu apa? Selain omniscience, maha tahu, yaitu apa? Omnipresent. Kalau kita meyakini atau mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah, maka Yesus Kristus adalah Allah yang omnipresent juga dong. Allah yang maha hadir. Saat mayat Yesus ada di kubur, dia pun ada di surga. Lukas 23 ayat 43. Dia pun pergi memproklamirkan kemenangannya atas maut kepada roh-roh yang ada di penjara di Hades. 1 Petrus 3 ayat 19. Kok bisa berada di dua-duanya? Sebagai Allah, Yesus Kristus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kecuali jika Anda semua menyangkali bahwa Yesus adalah Allah. Kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka Yesus bisa di Hades, bisa di Firdaus, bisa di mana saja, kapan dia mau. Begitu bukan? Terima kasih atas tanggapannya ya Pak Panjaitan ya. Nah, sekarang kita masuk pada sabda yang ketiga, yaitu ucapan kasih. Hai perempuan, inilah putramu, inilah ibumu. Karena di sini Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada ibunya, yaitu Maria yang dia titipkan kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Ini dibahas pada bab ke-17 dalam buku Injil Salib, Besorat Hatselaf. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Nah, ini merupakan satu sandiasmo dari Yohanes untuk mengidentifikasi dirinya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, sebenarnya kata ibu ini ditulis dalam bahasa asli, "Hai perempuan, inilah anakmu." Perempuan ini sedang sendirian karena sebentar lagi ia akan ditinggal mati oleh putra yang dikasihinya. Maka penting bagi Tuhan Yesus untuk menitipkan ibu yang dikasihinya ini kepada murid yang dikasihinya. Kemudian katanya kepada muridnya itu, yaitu Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi secara khusus, oleh karena kasih seorang putra kepada ibunya, dia khusus titip ibu yang dikasihnya ini kepada murid yang dikasihinya. Dan ibu dan murid yang dikasihinya ini ada bersama-sama di bawah kayu salib, dan ini merupakan satu perlambangan. Dan Yohanes di sini
adalah satu-satunya murid di antara yang 12 itu yang berani mendekat ke salib Yesus. Di bawah salibnya berdirilah seorang perempuan dan seorang murid. Keduanya tidak disebutkan namanya. Seolah-olah di sini Yohanes mau menekankan sifat simbolis itu. Si perempuan, yaitu ibunya, menandakan ibu dari jemaat Kristus. Jemaat Kristus selalu dirupakan atau dilambangkan dengan seorang perempuan. Menandakan ini adalah ibu dari jemaat Kristus. Dan murid yang dikasihinya adalah semua murid yang dipanggil untuk mengikutinya dalam ketaatan kepada Tuhan kita. Jadi di sini apa yang ada di kayu salib yaitu perempuan dan murid yang dikasihinya ini adalah merupakan suatu perlambangan. Injil Yohanes menempatkan Maria ibu Yesus di bawah kayu salib dalam peranannya yang ganda. Yaitu yang pertama sebagai lambang feminin dari ibu gereja. Dalam pandangan teologis gereja selalu diibaratkan sebagai mempelai perempuan. Dan Kristus adalah kepala gereja itu. Nah, yang kedua, sebagai kemenangan perempuan yang menekankan peran serta perempuan dalam karya penyelamatan. Dan ini disebutkan dalam Proto-Evangelium, Kejadian 3 ayat 15, bahwa sang keturunan perempuan ini meremukkan kepala ular. Dan gambaran negatif yang ada di Taman Eden, yaitu gambaran dari Hawa yang jatuh ke dalam dosa, kemudian dipulihkan dengan Hawa yang baru, yang ada di perjanjian baru, yaitu sosok Maria sebagai Hawa yang memberi kehidupan. Bagaimanapun, sosok Maria di sini adalah sebagai seorang yang khusus dipilih oleh Tuhan, satu-satunya perempuan yang dipakai sebagai media bagi inkarnasi dari Allah untuk mengadakan karya keselamatan. Jadi enggak salah kalau gereja itu memberikan gelar kepada Maria sebagai Bunda Allah. Ada yang menolak. Enggak mungkin. Maria itu sekedar bundanya Yesus dalam keadaan kemanusiaannya saja. Benarkah demikian? Apakah pernah satu detik pun Yesus itu bukan Allah? Kalau Yesus satu detik pun enggak pernah bukan Allah, maka sejak di dalam kandungan Maria, Yesus itu enggak pernah bukan Allah. Kalau saya boleh memberikan satu ilustrasi, seorang raja yang menyamar sebagai rakyat biasa, dia tidak pernah kehilangan gelarnya atau statusnya sebagai raja itu. Demikian juga Tuhan. Ketika dia inkarnasi di bumi, statusnya sebagai Allah tidak pernah terlepas dari dirinya. Tuhan Yesus selama-lamanya Allah, baik dalam keadaannya sebagai manusia. Karena apa yang ada di kandungan dari Maria itu dari Roh Kudus, yang menaungi diri Maria itu, maka Yesus Kristus sejak dari kandungan dia tetap Allah. Banyak orang Kristen non-Katolik yang gemar mengaku penuh Roh Kudus, mereka menolak gelar Maria Bunda Allah. Padahal justru ketika penuh Roh Kudus, seorang yang bernama Elizabeth sanggup menyebut Maria sebagai Bunda Tuhannya. Hemeter Kuriomum, Lukas 1 ayat 41 sampai 43. Pada saat mereka menolak Maria Bunda Allah, maka Yesus Kristus yang dilahirkan Maria itu hanyalah sekedar manusia biasa. Tapi kalau seorang Kristen mengaku Yesus Kristus adalah Allah, maka pertanyaannya, kapankah yang dilahirkan Maria itu disebut sebagai Allah? Apakah ketika dia berumur 1 hari? Ataukah ketika berumur 30 tahun? Tentu apapun jawabannya, ia bukan Allah. Sebab Allah itu enggak berawal dan enggak berakhir. Sebab itu gelar Maria Bunda Allah sangat penting. Sebab gelar itu tidak berhenti pada diri Maria saja. Melainkan
pada akhirnya diarahkan kepada sang anak yang dilahirkan oleh Maria itu, bahwa Yesus Kristus bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Dengan kata lain, gelar itu, gelar Maria Bunda Allah, mempertegas keilahian Yesus Kristus. Hashamayim Filah